Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ahmad Kurnia dengan NIM 118250026. Saya dari Program Studi Teknik Lingkungan angkatan 2018. Di sini saya berniat mencalonkan diri sebagai Ketua Pelaksana PPLK 2020. Di sini saya mengusung visi dan misi yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Visi saya, PPLK 2020 sebagai sarana membentuk karakter mahasiswa yang bersinergi dalam segi prestasi, etika, memahami birokrasi, paham edukasi, serta peduli masyarakat dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini, saya memposisikan bahwa mahasiswa baru 2020 ini adalah seorang pejuang yang akan mengangkat nama ITERA menjadi lebih tinggi lagi di kancah nasional dan juga internasional mungkin. Nah, di sini saya harapkan outputnya itu mahasiswa baru 2020 dapat mengembangkan lagi prestasi yang mereka miliki di dalam diri mereka. Lalu yang kedua adalah etika. Nah, di sini saya mengharapkan mahasiswa baru angkatan 2020 akan memahami etika dalam perkuliahan, etika dengan dosen, etika dengan senior, dengan teman sebayanya, dan juga etika dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, memahami birokrasi. Nah, di sini poinnya adalah di ITERA sangat banyak sekali kegiatan, sangat banyak sekali prosedur-prosedur yang akan dilalui selama perkuliahan berlangsung. Dan juga alur birokrasinya sangat banyak. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu di PPLK ini di awal mereka masuk alur birokrasi dari kampus kita. Agar nantinya mereka saat menjalani perkuliahan tidak bingung lagi terhadap alur birokrasi. Karena di sini mulai dari mengadakan kegiatan sampai dengan wisuda pun ada alur birokrasinya. Maka dari itu output yang saya harapkan mereka memahami birokrasi dari kampus kita sendiri. Yang selanjutnya adalah paham edukasi. Nah, di sini edukasi yang saya maksud adalah edukasi yang akan diberikan pada saat kegiatan PPLK nantinya. Nah, di sini saya harapkan mereka tuh memahami edukasi itu. Jadi bukan sekedar angin doang edukasi yang diberikan itu. Nah, edukasi yang akan saya berikan diantaranya itu adalah sejarah ITERA dan juga status hukum ITERA ya. Status hukum kenapa saya perkenalkan dari PPLK, karena ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman lagi seperti kejadian beberapa hari yang lalu di kampus kita. Adanya mahasiswa yang protes terhadap subsidi yang dikatakan kurang tanpa mereka mengetahui dulu status ITERA ini, status hukumnya seperti apa, sehingga kenapa ITERA hanya bisa memberikan subsidi sebesar itu kepada mahasiswanya. Nah, dan di sini juga saya mengharapkan para mahasiswa baru nantinya paham akan sejarah ITERA, karena menurut saya seorang pejuang tadi bukanlah seorang pejuang apabila tidak tahu sejarah apa yang mereka perjuangkan. Nah, yang terakhir adalah peduli masyarakat. Nah, di sini peduli masyarakat sangat diperlukan ya, sikap peduli masyarakat sangat diperlukan karena seorang mahasiswa akan menjadi seorang mahasiswa apabila mempunyai sikap kepedulian masyarakat seperti tercantum di Tridharma Perguruan Tinggi. Lalu misi saya memperkenalkan ITERA secara terperinci kepada mahasiswa baru, menyediakan sarana unjuk bakat bagi mahasiswa baru dalam mengemukakan potensinya, memperkenalkan KM ITERA sebagai wadah aspirasi dan pembelajaran mahasiswa, menyadarkan mahasiswa untuk berpikir kritis dan peduli terhadap lingkungannya, dan juga memberikan edukasi kepada seluruh panitia agar menjadi pembimbing dan teladan yang baik bagi para peserta PPLK 2020. Mungkin yang akan saya bahas di sini di poin terakhir saja ya, karena di poin 1 sampai 4 akan saya bahas dengan inovasi kegiatan. Nah, di poin kelima ini saya mengharapkan nantinya panitia ini tertanam dalam dirinya bahwa mereka ini seorang pembimbing dan seorang teladan bagi seorang tamu baru di kampus kita, yaitu angkatan 2020. Nah, nantinya mereka saya akan berikan edukasi dan saya akan tanamkan dalam pemikiran mereka bahwa mereka ini seorang pembimbing, bukan seorang senior. Seorang pembimbing dan seorang teladan yang baik bagi para pesertanya. Nanti diharapannya mereka dapat membimbing para adik-adik barunya ini dan juga menjadi teladan yang baik bagi para peserta PPLK 2020. Oke, ke inovasi kegiatan. Yang pertama ada pasar, yaitu paham sejarah ITERA. Di sini sasaran saya di poin pertama
dari misi saya memperkenalkan ITERA secara terperinci kepada mahasiswa baru. Nah, di sini teknisnya nanti mungkin adalah materi yang akan diberikan kepada mahasiswa baru. Nah, jadi mahasiswa baru mendengarkan pemateri, dan pematerinya yang saya harapkan adalah dari kampus kita langsung, karena yang memahami langsung sejarah ITERA secara terperincinya. Nah, di sini apabila nanti ternyata PPLK harus diadakan secara daring, konsep yang akan saya buat adalah pemateri akan membuat sebuah video tentang ITERA secara terperinci, dan nanti akan disebar di Instagram PPLK, dan juga nanti akan disebar lagi oleh para daplok mentor di grup kelompoknya masing-masing. Dan nantinya untuk mengetahui apakah mereka sudah memahami apa belum materi itu, akan diberi tugas mereview dan juga meresum dari apa yang sudah diberikan. Lalu yang kedua adalah bakat challenge. Nah, di sini harapan penting dari bakat challenge ini adalah di poin kedua, menyediakan unjuk bakat bagi mahasiswa baru dalam mengemukakan potensinya. Bakat challenge yang saya harapkan adalah mereka tergerak untuk mencari bakat mereka apa, potensi yang ada di dalam dirinya itu apa. Jadi yang tadinya merasa nggak punya bakat harus mencari bakatnya, karena ini ditugaskan untuk menunjukkan bakat mereka. Setidaknya mereka yang tadinya cuma bisa rebahan tergerak untuk mencari bakatnya apa di dalam dirinya itu. Bisa mencatur juga bakat, terus itu bernyanyi bakat, menari bakat. Nah, dari sini harapannya mereka bisa menggali lagi bakat yang mereka miliki. Dan nanti harapannya itu dari bakat challenge inilah para UKM dan juga mungkin senior-senior lainnya atau bahkan kampus pun bisa mengetahui potensi dari angkatan 2020 ini apa saja. Misalkan dari UKM futsal mengetahui, wah adik saya angkatan 2020 futsalnya jago, maka nanti mungkin bisa ditarik atau diajak untuk bergabung bersama UKM futsal. Begitu juga dengan basket, dengan voli, dengan UKM kesenian mungkin, dan masih banyak lagi. Dan nantinya juga harapan saya apabila ITERA membutuhkan mahasiswa berpotensi yang akan dikirimkan untuk perlombaan, nah kita sudah mengetahui, sudah memegang nama-nama orang-orang berprestasi dari bakat challenge ini. Lalu yang ketiga, edukasi KM. Nah, edukasi KM ini sasarannya di poin 3 dan 4, yaitu ITERA KM nanti akan menjelaskan gimana KM, apa fungsi KM di kampus, dan memberi edukasi tentang berpikir kritis dan peduli terhadap lingkungannya. Lalu yang keempat, nah ini berhubungan juga dengan edukasi KM, what's around us, ada apa di sekitar kita. Nah, nanti di sininya nantinya mengapa saya bilang berhubungan, karena edukasi KM dan what's around us ini seperti materi perkuliahan dan UAS. Edukasi KM materi diberikan, edukasi diberikan, what's around us ini ulangannya atau penerapannya. Nantinya mereka teknisnya mereka diberikan tugas untuk turun langsung ke lapangan, mencari permasalahan, mengkritisi permasalahan, dan mencari solusi. Nah, solusi di sini mencari dan memberikan ya. Nah, solusi di sini menurut saya itu salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dan yang terakhir ada CUI. Nah, di sini CUI agenda tahunan ya yang selalu ada di kampus kita, yang gunanya untuk memperkenalkan UKM dan juga himpunan-himpunan yang ada di kampus kita. Nah, konsep sendiri yang akan saya usung, konsep dan tema ya. Temanya robotika, robot yang berkaitan dengan teknologi, dan kampus kita juga yang berkaitan, yang basic dasarnya adalah teknologi. Nah, konsepnya adalah nanti seorang ketua pelaksana itu bernama sebagai seorang robot bernama Emirates Sharon. Ini dari salah satu film Marvel ya. Dia biasa dipanggil Sharon. Sharon ini adalah robot pemersatu dari para pemimpin robot lain. Nah, pemimpin robot lain ini yang dimaksud adalah kepala divisi. Nantinya jadi ketua pelaksana ini mampu mempersatukan ide-ide dari para kepala divisi dengan satu tujuan, yaitu PPLK 2020. Dan terakhir, penutup dari saya, niat tulus dalam hati saya hanyalah untuk PPLK yang lebih baik. Siapapun ketuanya, siapapun yang terpilih, yang saya harapkan PPLK akan menjadi lebih baik lagi. Niat tulus dalam hati akan mengalahkan ribuan relasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.